Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah. Polres Bovendigul ikut melaksanakan penanaman jagung serentak untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Bermasi dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 23 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah. Para OPD diminta menggunakan DPA tersebut untuk melaksanakan program kerjanya dengan baik. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati Hengki Yaluo menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2025 kepada seluruh perangkat daerah. Penyerahan DPA tahun 2025 ini dilaksanakan di ruang pertemuan Balai Penelitian Perencanaan dan Pengembangan Pembangunan Daerah atau BP4D, di mana Bupati Hengki menekankan kepada seluruh OPD untuk menggunakan DPA tersebut, melaksanakan berbagai program kerjanya masing-masing. Selain itu, para OPD juga diminta menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, terutama masalah pelaporan keuangan. Terima kasih. Yang pertama, penyerahan DPR pada hari ini tanggal 22 Januari 2025 kepada seluruh pimpinan OPD di wilayah pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini sudah biasa dilakukan setiap tahun anggaran, sehingga kami dalam kesempatan ini menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD atau mengimbau DPA yang sudah kami serahkan hari ini laksanakan dengan baik, koordinasi dengan pimpinan, mulai dari pimpinan sampai pada staf, kerjasama yang baik. OPD yang belum dapat diselesaikan kewajibannya segera diselesaikan, terutama masalah pelaporan keuangan. Yang sudah selesai 100% terima kasih, yang masih 80% tolong saling bantu satu sama yang lain, sehingga proses pencapaian hasil yang akan kami peroleh ketika tahun anggaran nanti, nama daerah dan nama pimpinan OPD dan kami semua yang ada akan dianggap baik dalam penggunaan anggaran. Di momentum penyerahan DPA 2025, Bupati Hengki Yaluo kembali meminta para kepala OPD yang sementara tidak di tempat untuk segera kembali melaksanakan tugas-tugasnya sebagai abdi negara. Oleh karena itu, dengan kesempatan yang baik ini, para pimpinan OPD yang tidak hadir pada siang hari ini, yang masih ada di luar Kabupaten Bovendigul, segera kembali dan melaksanakan tugas seperti biasa, karena DPA telah kami lakukan, kami sudah bagi kepada semua OPD yang ada di wilayah Bovendigul. Ada proses-proses selanjutnya nanti komunikasikan, terutama teman-teman di ASN komunikasikan dengan Sekda. Sekaligus saya tidak akan tindak lanjut laporkan kepada kami selaku Bupati untuk segera kita selesaikan penggunaan anggaran, dan anggaran ini dipakai untuk Bovendigul. 6 bulan ke depan kami setiap pimpinan OPD baik itu distrik, kabupaten, segera kegiatan-kegiatan rutin berjalan baik di Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Ones Nober melaporkan. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo juga menegaskan proses pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Pemda Bovendigul masih menunggu arahan dari Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Pemerintah Kabupaten Bovendigul saat ini belum diberikan kewenangan khusus oleh Gubernur maupun Mendagri terkait proses pelantikan pejabat eselon 2. Pernyataan ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo di momentum penyerahan DPA 2025 kepada seluruh OPD. Menurutnya, sebelum melakukan pelantikan, pemerintah Kabupaten Bovendigul diarahkan berkoordinasi dengan BKPSDM Provinsi maupun Gubernur Papua Selatan, sehingga pihaknya masih menunggu arahan tersebut. Sementara untuk pejabat eselon 3 dan 4 bisa dilakukan rotasi dengan berkoordinasi ke BKPSDM Provinsi Papua Selatan melalui gubernur. Ya, pelantikan ini memang kami tidak diberikan kewenangan khusus oleh gubernur maupun Mendagri. Sehingga kami hanya diarahkan, perlu ada koordinasi bupati melalui pemerintah provinsi, BKDPSDM provinsi dan Pak Gubernur. Arahan gubernur itu akan menjadi tugas kami, apakah kami akan melantik ataukah pelantikan itu akan dilantik oleh bupati baru. Karena waktu kita tinggal 8 sampai 9 bulan. Itu waktu normal kita, mulai pelantikan 13 Oktober 2021 sampai pada tanggal 13 Oktober 2025. Sehingga waktu tersisa ini karena pemilu serentak, kami sedang proses lain-lain. Kalau proses ini berjalan lancar dan semua terjadi sesuai harapan kami, maka kami menjadi bupati selama 6-8 bulan ke depan. Sehingga pelantikan itu akan kami lantik kalau sudah ada persetujuan gubernur. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Polres Bovendigul ikut melaksanakan penanaman jagung serentak di seluruh polda yang ada di Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Penguatan swasembada pangan merupakan arahan dari Presiden Prabowo yang akan digunakan sebagai sumber karbohidrat pengganti padi. Penanaman jagung serentak 1 juta hektar berhasil dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Polda se-Indonesia, termasuk di Polres Bovendigul, yang dilaksanakan di halaman Mapolres. Kegiatan ini diikuti oleh Kodim 1711 Bovendigul dan pemerintah daerah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra menjelaskan, dalam penanaman jagung tersebut pihaknya menggunakan 3 tipe lahan, yakni lahan milik kepolisian,
lahan milik masyarakat dan lahan milik perusahaan atau swasta, dengan target penanaman seluas 5 juta hektar lahan jagung. Harapannya 5 juta hektar tersebut dibantu dan didorong lagi oleh banyak masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga Kabupaten Bovendigul bisa menjadi lumbung jagung dari Papua Selatan. Ya, jadi untuk hari ini itu ada sekitar 1,4 hektar. Di Polres sendiri itu sekitar ada 200-an meter persegi. Nah, itu yang kita tanam ditambah dari 7 polsek jajaran dari Bovendigul. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa penanaman ini merupakan tonggak awal atau pencanangan bahwa kita selaku masyarakat khususnya di Papua Selatan harus bisa tahan akan pangan dalam artian bersuasembada pangan. Dalam hal ini kami dari kepolisian sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo adalah melakukan penanaman jagung menjadi suatu kebutuhan pokok khususnya masyarakat di Papua Selatan. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan juga, jagung ini nantinya ke depannya akan menjadi sumber karbohidrat pengganti dari padi. Kapolres selanjutnya menjelaskan, bibit jagung yang ditanam merupakan bantuan dari Dinas Pertanian dan Kodim 1711 Bovendigul sebagai mitra kerja swasembada pangan, di mana bibit yang digunakan berasal dari bibit lokal yang nantinya menjadi tanaman alternatif pengganti padi. Diharapkan masyarakat bersama-sama menjadikan Bovendigul sebagai kabupaten yang tahan pangan karena swasembada pangan adalah esensi dari suatu bangsa dan masyarakat yang kuat. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul memberikan pembekalan mengenai dasar-dasar penanganan stunting bagi bunda PAUD, distrik, dan kampung. Diklat ini untuk memberikan pemahaman bagi bunda PAUD agar sama-sama memikirkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan pembekalan bagi bunda-bunda PAUD yang ada di distrik maupun kampung tentang bagaimana mendorong atau menurunkan angka stunting pada anak usia dini. Dalam pembekalan diklat tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendatangkan narasumber dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua untuk memberikan materi terkait penurunan angka stunting. Ketua Panitia Petrus Belem mengatakan, pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta atau bunda-bunda PAUD agar bersama-sama memikirkan dan bertindak dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bovendigul. Petrus Belem menyebutkan pihaknya mengundang seluruh bunda PAUD dari distrik maupun kampung untuk mengikuti diklat ini karena upaya menurunkan angka stunting dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dan itu diantaranya pemahaman atau penjelasan kepada peserta supaya sama memikirkan dan sama bertindak menurunkan angka stunting di kabupaten. Untuk yang mengikuti kegiatan hari ini kan sini ada bunda-bunda PAUD, ada berapa jumlah Kalau mereka ada semua itu 50-an dari Jail dan ini bisa hadir karena ada alasan tertentu mereka jadi ya. Berbicara mengenai tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa stunting perlu melibatkan beberapa pihak ya. Terkait dengan hal itu tanggapan dari dinas sendiri seperti apa? memang ini hal yang baik, positif, kita tanggapi dengan cara baik karena memang untuk urusan stunting ini bukan hanya satu-satunya dari dinas pendidikan dan dinas-dinas lain yang terkait memang terlibat dalam hal ini. Diketahui peserta yang hadir dalam pembekalan tersebut yakni bunda PAUD tingkat distrik dan kampung serta puskesmas maupun OPD-OPD terkait, di mana dalam mendorong maupun menurunkan angka stunting pada anak tentu membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar masalah stunting bisa lebih efektif dituntaskan. Diharapkan dengan mengikuti pembekalan tentang penurunan angka stunting ini, bunda-bunda PAUD dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih memperhatikan anak-anak didik sehingga semua hal bisa tercapai dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam upaya menurunkan angka stunting, sektor pendidikan memiliki 8 tugas layanan esensial anak di luar pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Widya Prada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Papua, M. Arifin. Pada kegiatan pembekalan Pokja Bunda PAUD, salah satu narasumber yang merupakan Widya Prada BPMP Provinsi Papua, M. Arifin menyebutkan, Dinas Pendidikan juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menurunkan angka stunting, di mana ada 8 layanan esensial anak di luar pendidikan seperti pemantauan, pertumbuhan, perkembangan, pemberian makanan tambahan, sanitasi, dan yang lainnya. Dirinya juga mengapresiasi Dinas Pendidikan yang sudah menginisiasi pertemuan tersebut bersama OPD lainnya, terutama bidang-bidang teknis, seperti puskesmas maupun PMK, yang tujuannya untuk mencegah peningkatan stunting dari tingkat kampung dengan melibatkan peran Pokja Bunda PAUD untuk memberikan penguatan maupun pendampingan kepada masyarakat. Yang pertama kita sekira luar biasa ya, ini bentuk kepedulian pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ya. Jadi Dinas Pendidikan ini kan salah satu OPD, di samping banyak OPD lain yang memang punya tugas untuk menurunkan stunting di kabupaten masing-masing. Nah, kalau di Dinas Pendidikan, kita khususnya di PAUD itu ada namanya 8 layanan esensial anak di luar pendidikan. Nah, di antaranya ada perlibatan keluarga, ada penimbangan, pemantauan pertumbuhan, lalu pemantauan perkembangan, ada perilaku hidup sehat, ada pemberian makanan tambahan, lalu kemudian ada lagi sanitasi. Dan ini saya kira oleh Dinas Pendidikan ini luar biasa menurut saya telah menginisiasi pertemuan ini untuk bersama-sama dengan OPD lain, dan yang hadir ini kan rata-rata kepala bidang dari stakeholder lain, dari puskesmas, Pokja Bunda PAUD ini saya yakin Dinas Pendidikan punya tujuan agar kemudian stunting itu bisa dicegah dari tingkat kampung dengan melibatkan peran Pokja Bunda PAUD kampung. Pokja Bunda PAUD itu kan kepalanya pasti ibu lurah atau ibu kepala kampung. Nah, dengan begitu berarti lebih mudah untuk memberikan penguatan, memberikan pendampingan kepada warga. Nah, apalagi ada misalnya dari PMK ikut memberikan kontribusi pikir. Dinas Pendidikan memiliki peraturan Bupati PAUD HI atau pengembangan anak usia dini holistik integratif, di mana dengan Perbub tersebut dibentuk Satuan Tugas Gugus PAUD HI di Kabupaten Bovendigul dan membuat rencana aksi daerah dengan melibatkan banyak OPD seperti Dinas PMK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan, Dinas Tanaman Pangan, dan orang tua anak diminta untuk memberikan makanan yang bersumber dari pangan lokal. Dirinya berharap kepada Pokja Bunda PAUD untuk lebih banyak beraktivitas di kampung, sehingga bisa melakukan peran-peran pendampingan kepada orang tua peserta didik, agar sama-sama berkolaborasi dengan Satuan PAUD terutama dalam pencegahan stunting. Tim Liputan Digul TV, Hanis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Rahman Agnesya Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.